Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa dalam ibadah harian keluarga. Hari ini Kamis 13 April 2023. Mari kita awali ibadah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menjaga dan memelihara hati dan pikiranmu. Amin. Saudara-saudara, nas renungan hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Tudoson huta namar parik nang magargar do halak naso mangarajai dirina. Tidak berlebihan bila kita mengatakan bahwa Adam dan Hawa karena tidak dapat mengendalikan diri sehingga tergoda kepada iblis dan memakan buah pohon larangan Tuhan, akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Bagaimana tidak, oleh karena kecerobohannya, tidak dapat menguasai diri, tergoda dengan kenikmatan buah pohon larangan, manusia pertama itu melupakan perkataan Tuhan. Hati dan pikirannya tertutup kepada peringatan Allah, lebih mendengarkan perkataan iblis. Sesungguhnya itulah yang terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini juga adalah gambaran ketika kita sebagai manusia sering mengalami sebagaimana disebutkan dalam nas ini. Pengamsal menggambarkan bagaimana seseorang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jika tembok kota berdiri kokoh, kota akan aman dan terlindungi. Warganya bisa membangun kehidupan dan menjalaninya dengan baik. Selama kita bisa mengendalikan diri, hal-hal buruk terhindari, kita akan dapat menghidupi, menjalani hari-hari kita dengan aman dan nyaman. Tetapi jika kita tidak bisa mengendalikan diri, hal-hal buruk pasti terjadi. Kehidupan pribadi maupun bersama akan terganggu dan bahkan akan hancur. Dan sering sekali oleh karena hal-hal sepele, seseorang itu hilang kendali ketika keadaan yang dihadapi tidak seperti yang diinginkannya, membuat marah dan emosi dan berujung kepada fatalisme. Namun, untuk mengerti firman hari ini, kita amat perlu memahami bahwa untuk pengendalian diri bukan terbatas hanya menjauhkan diri dari hal-hal negatif, dari hal-hal yang bersikap tak benar dan berperilaku tak bertanggung jawab. Misalnya menjaga diri agar tak mudah marah, tidak gegabah, dan tidak bertindak anarkis dan sebagainya. Mengendalikan diri tidak hanya sebatas itu, saudara-saudara. Sesungguhnya mengendalikan diri sama pentingnya bagaimana kita berpikir, bertindak dan membangun hidup kita di jalan yang benar. Misalnya ketika kita membawa mobil berkendaraan, kita tidak hanya mengendalikan supaya kendaraan ini tidak terpeleset, menabrak atau jatuh, tetapi kita juga mengendalikan kendaraan supaya berjalan menuju arah yang kita tuju, lewat rute yang kita pilih dengan kecepatan dan kenyamanan yang kita mau. Mengendalikan diri tak cuma menjauhkan diri dari hal negatif. Mengendalikan diri adalah mengarahkan diri pada tujuan yang seharusnya, seraya menjaga agar tetap pada titik dan kualitas hidup yang diharapkan, untuk tetap ada di jalan yang benar, agar hidup kita menjadi pujian yang indah bagi Tuhan. Bagaimana ini dapat kita lakukan? Yaitu hidup yang selalu mendengar petunjuk dan arahan Tuhan melalui firman-Nya. Karena itu janganlah sekalipun biarkan hidupmu tanpa petunjuk firman Tuhan. Buka hati dan pikiranmu selalu diterangi oleh firman Tuhan. Bila ada masalah, segera minta petunjuk Tuhan di dalam doa dan firman-Nya. Itulah sesungguhnya
pengendalian diri sebagaimana disebutkan oleh firman Tuhan hari ini. Karenanya, saudara-saudara, mari bangun dan bentuklah hidupmu, keluarga, di dalam bekerja, dalam semua aktivitas, selalu seiring dengan firman Tuhan. Hati dan pikiran yang diterangi oleh firman Tuhan. Bagaimana hidup kita ini boleh berjalan di dalam petunjuk Tuhan. Dengan demikian hidup kita akan berada dalam track yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bila ada masalah, kita segera meminta petunjuk dari Tuhan. Kiranya hati dan pikiran kita selalu terbuka kepada firman Tuhan, dan itulah pengendalian diri yang sesungguhnya. Kiranya Tuhan memberkati setiap aktivitas pekerjaan yang kita jalani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami hari ini supaya kami senantiasa dengar-dengaran akan firman Tuhan. Hidup kami, pikiran kami, dan setiap rencana-rencana yang kami lakukan akan selalu diterangi oleh firman Tuhan. Dan bila kami mendapatkan kendala, tantangan hidup, kami selalu terbuka dan ingat akan petunjuk firman-Mu. Terimalah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin.